tarkul i'anah. Allah meninggalkan pertolongan baginya terhadap amal-amal baik. Han getulung dia Allah apa buat tu. Padahal rumah di samping masjid tapi hantruk katanya. Apakah kurang sehat? Tidak. Kuku hansip tenaga lebih wahana kenderaan mu medan truk tajak makan yang samping rumah hantruk bukan rupanya. Bukan faktor kesehatan, bukan faktor karena usia yang karenta. Seble urung tuha yang kalemah tapi truk masjid. Sejai urang yang hana kenderaan dengan tapak bacut-bacut GPE legop truk masjid. Tapi kenapa dia tidak sampai? Bukan itu persoalannya, tapi Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min narin hamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها الفوز والنجاح. Segenap puji syukur sama-sama kita alamatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah limpahan karunia-Nya, memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga mampu melaksanakan berbagai macam amal ibadah, wabil khusus pada tempat dan saat yang mulia ini. Rahmat dan sejahtera sama-sama kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat sekaligus kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, segenap ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin, juga ulama-ulama muktabar sekalian. Ta'zim wa takrim istimewa kepada guru kita bersama Abu Imam Masjid, segenap panitia pembangunan, seluruh para remaja dan juga segenap guru-guru kami sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang tidak mungkin kami aturkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami pada hari yang mulia ini. Baiklah, dalam durasi yang sangat singkat, barangkali hanya dalam masa 10 menit ke depan, karena memang anjuran daripada ibadah Jumat di mana khutbah mesti lebih ringan dan lebih singkat daripada pelaksanaan ibadah salat 2 rakaat. Maka di sini khatib membicarakan dan menyampaikan sesingkat-singkatnya, mudah-mudahan menjadi satu peringatan mau'izah pribadi khatib sendiri dan juga kiranya kepada para hadirin sekalian. Marilah khatib mengajak kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang muwaffaq atau hamba yang gampang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik ibaratun an khalqit ta'at li'abdi. Taufik adalah satu istilah yang disebutkan sebagai menciptakan kekuatan taat oleh hamba, oleh Allah bagi setiap hamba. Atau dalam istilah yang lain disebutkan oleh para ulama ya'ta'u quwwati li ta'at, memberi kekuatan kepada hamba untuk sanggup berbuat taat. Itu yang disebut dengan taufik. Maka hari ini guru kami sekalian, orang tua kami semuanya, jamaah pada umumnya, kita berangkat sampai ke tempat yang sangat mulia ini dalam momen ibadah fardhu ain, berkah taufik daripada Allah, diberikan kekuatan kemampuan sehingga dapat sampai kita di tempat yang mulia ini melaksanakan ibadah.
Maka indikasi daripada taufik atau kita ingin memeriksa diri sendiri, tanda-tandanya bagaimana kita menandakan seorang hamba itu dimudahkan taufik oleh Allah. Maka dari ini Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan Hujjatul Islam dalam karangan beliau, yaitu kitab yang bernama Ayyuhal Walad, beliau menyampaikan dalam bahasa kita indikator taufik itu ada 3. Kita ingin periksa, muhasabah diri, memeriksa diri pribadi sendiri, karena orang lain sulit untuk mengetahui apakah dia seorang yang dimuwafaq, yang diberikan taufik ataupun belum disempurnakan taufik. Hanya pribadi hamba itu sendiri yang merasakan. Maka indikasinya ada 3. Maka di sini kita renungi kembali. Apakah nantinya kita termasuk hamba-hamba yang dimuwafaq, yang digampangkan taufik dari Allah, atau sebaliknya yang disebut dengan khizlan. Indikasi yang pertama, kata beliau dalam kitab karangan beliau, dukhulu a'malil khair bighairi talab laha. Masuk hamba tersebut dalam amal-amal kebaikan bighairi talab laha, dengan tanpa menuntut bagi amal kebaikan itu. Seorang hamba tidak pernah membuat program, hanya pernah rencanakan sebuah amal kebaikan, tapi tiba-tiba redoknya dalam amal kebaikan. Rencana kata pudip handai rumah, kita naik kenderaan hanya keluar untuk ingin ngopi. Rencana tak dua bareng-barengan dengan kawan, tak jeb-jeb kopi, tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan kita diajak oleh teman ke pengajian, diajak oleh teman ke tempat ziarah atau takziah orang meninggal. Rupanya hana pernah taset, hana pernah program, hana terencanakan ba'bud amal kebaikannya, tapi neputruh kenan oleh Allah. Jatuh dalam amal baik dengan tanpa diprogram dan tanpa dituntut. Itu indikasi daripada taufik daripada Allah. Bila orang menyadari, dia takkan pernah kecewa. Medihkan menyesal, kepuang merempak dengan tipulannya. Ada medihkan truk bak kedai kopi, tapi gara-gara merempak dengan tipulannya, kau rumah-rumah melinggai. Kau bak tempat pengajian. Itu kalau orang yang menyadari justru mengatakan syukur Alhamdulillah. Bahkan di diri pribadi dia telah ada ciri-ciri orang yang dimudahkan taufik oleh Allah. Dia jatuh dalam amal baik, padahal amal baik itu tidak pernah direncanakan olehnya. Yang kedua, sarfu a'malisu ma'a talab laha. Allah memalingkan daripada hamba itu amal jahat, padahal ia sudah berencana mengerjakan amal kejahatan itu. Kalau tak program, kalau tak setting, malah belanja kesiapan, perlengkapan lengkap untuk buat amal jahat. Tapi ternyata hantruk kenan. Dia nak jak, kagak petengut dia Allah, igop kalepah tanya, kaja baru jaga tengut, jodoh hana jadi jak. Dia nak berangkat, geperlah kenderaan oleh Allah, ada saja halangan untuk berbuat jahat atau berbuat maksiat. Itu satu nikmat yang sangat besar. Kalau hamba yang menyadari dan mensyukuri, dia tidak akan kecewa. Malah lebih-lebih kadang dia tadi pernah jamaah subuh. Dalam jamaah subuh dia sempat baca doa dalam kunut. Salah satu kalimat di dalam kunut, waqini wasrif anni birahmatika syarra ma qadaita. Waqini, ya Allah, jauhkan olehmu daripadaku. Wasrif anni, dan palingkan olehmu daripadaku. Syarra ma qadaita, keburukan apa saja yang telah engkau takdirkan. Ada amal jahat yang padahal kitanya akan tenang. Tapi dengan berkat doa, paling oleh Allah, hanrat tenang. Yang bertatih mungkin doa kunut sebuah guna betul oleh Allah. Sehingga pada benda jamai amai baik, amal kebaik keburukan, yang rencana tanah puput, yang kali tak planning, tapi ternyata tidak kesampaian. Tapi ternyata tidak sukses tidak puput. Itu kalau orang yang menyadari, rupanya dalam pribadi orang itu sudah ada ciri-ciri hamba yang muwafaq. Dia hamba yang dimudahkan taufik oleh Allah. Itu indikasi yang kedua atau tanda yang kedua. Yang ketiga kata Imam Ghazali, futiha lahu babul lujah. Dibukakan baginya adalah pintu-pintu munajah.
Sehingga nampak dalam hatinya itu iftikar ilallah. Berhajat kepada Allah. Tidak merasa istighna dengan Allah. Dia tidak merasa terkaya daripada Allah. Bahkan dalam kehidupannya, dalam tingkah lakunya, dalam usahanya, selalu menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Bukan cuma dikala dia jaya, tapi termasuk dikala dia sengsara atau tiada. Semuanya bergantung hidupnya kepada Allah. Tegebi kaya li Allah, dehnya nata Allah jukkan deh hasil usaha dro. Tegebi sukses li Allah, nyan deh suksesnya pemberian Allah, bukan hasil usaha semata. Itu nampak dalam hati orang yang dimudahkan taufik oleh Allah. Sehingga pintu munajah dibuka lebar baginya. Inilah indikasi daripada seorang hamba, dia digampangkan taufik pada Allah. Sebaliknya, hamba-hamba yang direncanakan atau keburukan ada baginya, itu dinamakan dengan khizlan. Baginya itu tarkul i'anah. Karena makna khizlan, kata Imam Ghazali, tarkul i'anah. Allah meninggalkan pertolongan baginya terhadap amal-amal baik. Han getulung oleh Allah apa buat God. Padahal rumah di samping masjid tapi hantruk katanya. Apakah kurang sehat? Tidak. Kuku hansip tenaga lebih. Wahana kenderaan mu medan truk tajak pekan yang samping rumah hantruk. Bukan rupanya. Bukan faktor kesehatan. Bukan faktor karena usia yang karenta. Seble urung tuha yang kalemah tapi truk masjid. Sejai urang yang hana kenderaan dengan tapak bacut-bacut gepeek legop truk masjid. Tapi kenapa dia tidak sampai? Bukan itu persoalannya. Tapi kita periksa, rupanya hambanya khizlan oleh Allah. Hana getulung oleh Allah untuk sanggup berbuat baik itu hati-hati. Yang tak melindung bahawa Allah baik Nabi yang dikatakannya. Indikasinya pun ada 3. Menyatakan tanda hambanya kena khizlan oleh Allah. Sebalik daripada taufik. Ciri-cirinya pun ada 3. Yang pertama, sarfu a'malil khair ma'a talab laha. Allah memalingkan baginya amal baik padahal sudah direncanakan. Hantruk ba'amal idot. Kalau ke planning, kalau ke setting, nyo untuk rencana buat satu amal kebaikan. Kalau ke bahapeng, nyo kena mengerikah. Kalau ke bahapeng, mungkin berusaha kena mengerebun. Tapi dudukan kenan holain roh pakai. Isah lepulain. Itu hati-hati. Rupanya Allah anak getulung tanya buat amal baik. Yang kedua, dukhulu a'malisu ma'a bighairi talab laha. Jatuh dia dalam amal jahat tanpa ada iaitu perencanaan. Red dalam buat bro hana merencana, dimudahkan oleh Allah amal jahat. Menyogok kadang payah putus duit belanja, payah na modal untuk bisa mengerjakan amal jahat, untuk bisa berbuat maksiat, harus mengeluarkan biaya, tapi kita gratis. Ikun lengon asai katem pubut mentang biaya na baklu. Asai kaikut mentang kahpre. Babibu, lomba, longbibu lah ikun. Nyan hati-hati ya. Itu amal jahat yang hana rencana duduk terus kenan. Dimudahkan bak pubu amal jahat. Itu tanda hamba-hamba ni khizlan li Allah. Yang kelih ghullika lahu babul lujah. Getup li Allah kurunyan pintu munajah. Sehingga hati goknya hana terpaut dengan Allah. Tengah tenang, hana tengat ketenangan Allah bi kebikiat tato usaha drawat. Tengah gemekat gad lagu tengat karena carang bangun bisnis drawat hana deuhnya nata karunia oleh Allah. Tengah usaha hasil usahanya merempak jaya gopnya deuh karena murni usaha draw hana deuh dari Allah. Pajan tengat ke Allah dong tengah gemekat kide tutung baru deuh nyobot Allah. Teka ngah barang lam kedai berarti biar tu pulang ke Allah. Kepuh dia Allah barang ngah kata katanya. Tapi wate God-Godnya hantingan ke Allah. Wate makmu hantingan ke Allah. Getuk pintu munajah. Itu hati-hati. Maka orang syiklun jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ba ujung ni pegah le Imam Ghazali. Menyatanya tanya dari pribadi, pukul long urang getung taat le Allah, urang gemudahkan taat le Allah, urang geterima taubat le Allah. Nutulis berujung alamatul qabul at-tasahhul. Tanda geterima sabuh amal hamba li Allah atau tanda getung taat sabuh amal hamba li Allah gepemudah bak pebut. Atra kena dia sigaga tetap pebut amalannya mu pebut tapi muparan si tengok. Nah pebut bak taprah draw di pedodo jadi di pebut tapi bak taprah jiwa terkenan he tu.
Dia tak nak budah berat, dia tak nak langkah Tuhan, dia berat apa buat walaupun nak dia buat. Tapi yang tanda amal netung oleh Allah, nya nekele Imam Ghazali alamatul qabul as-suhlah atau tasahul. Dia pemudah apa buat. Nyo yang tak melakir oleh Allah. Pak tengok pak. Dan tak melakir sampai-sampai pak Allah. Ya Allah, setiap amal kebaikan ni pun mudah. Ya Allah, pak lun pun buat. Karena watai mudah pak buat karena ciri-ciri kegetuang oleh Allah. Nyo urung syilun mandung jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka periksalah diri pribadi. Alat untuk periksa kanan. Menyeborokan tak nak periksa kadang hendak doa alat. Setiap penyakit yang periksa membutuhkan alat. Mungkin penyakit yang zahir, penyakit jasmani, kita ajak bak doktor spesialis yang watai loh, watai scan deh madu. Tapi ini yang namanya obat rohani, penyakit rohani. Alat periksa itulah ada 3 macam. Kita muhasabah, renungkan, daduk tamang dalam keinsafan hati katanya. Apakah kita hamba yang dimudahkan taufik atau disebut dengan hamba yang muwafaq atau sebaliknya hamba yang khizlan oleh Allah. Nepu sukar amal-amal baik, memudahkan amal-amal jahat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan karena kehidupan yang paling ideal adalah kehidupan yang bisa menyelamatkan diri daripada bahaya yang abadi, yakni bahaya neraka, dan berhasil untuk menjadi penduduk surga. Inilah harapan kita bersama. Kiranya kita pada ini sebagai mau'izah dan nasihat singkat, di mana ada kekurangan kejanggalan, mungkin tutur kata bukan pada tempatnya. Di sini khatib mohon maaf sebesar-besarnya. Sekarang kita bacakan 5 rukun daripada 2 khutbah, di mana ada kekurangan atau kesalahan harap ditegur. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله